Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib yang mulia Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Thaha As-Segaf. Semoga beliau selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga guru kita bersama Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Attas, semoga beliau selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Habib Muhammad Al-Habsyi yang hadir bersama kita semua, semoga beliau selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para tuan guru, para alim ulama, Kiai Haji Abdul Kafi Yasin, juga Kiai Haji Yahya, juga para tokoh masyarakat, semoga semua selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa Sahibul Bait yang terhormat Haji Agus Salim, semoga beliau dan keluarga, semoga selalu Allah berikan keberkahan dan kebaikan di dalam hidupnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah membaca Maulid. Selesai pembacaan Maulid diiringi dengan sholawat, menyebut nama Allah, menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hal tersebut adalah hal utama yang menjadi sebab Allah menurunkan rahmat kepada kita semua di tempat ini. Karena Al-Imam Ibnu Asakir, beliau pernah mengatakan bahwasanya idza dzukiras sholihin tatanazzalur rahmat. Kalau di satu tempat, kalau di satu wilayah, kalau di satu kelompok, kalau di satu keluarga disebut nama orang-orang soleh, disebut nama para kiai, disebut nama para ulama, disebut nama para habaib, disebut nama para wali-wali Allah, maka tatanazzalur rahmat, Allah akan hujani tempat tersebut dengan rahmatnya. Fakaifa bidzikri sayyidis sholihin, bagaimana kalau yang disebut bukan hanya sekedar orang soleh, akan tetapi pemimpin daripada seluruh orang soleh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu saja Allah akan rahmati tempat dan orang yang berada di dalam situ. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Maulid merupakan perayaan kelahiran. Kita merayakan, kita berbahagia atas sebuah kelahiran yang tidak biasa. Kelahiran dari seorang insan yang termulia, yang bahkan ketika beliau dilahirkan, tidak hanya makhluk Allah yang berakal saja yang berbahagia, bahkan benda-benda, bahkan semesta merasa bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu dikatakan oleh seorang penyair, Ahmad Syauqi Beg, dia katakan wulidal huda fal kainatud diya'u wa famuz zaman tabassumu wa thana'u. Ketika Al-Huda, sang pembawa petunjuk Nabi Muhammad SAW dilahirkan, fal kainatud diya'u, maka semesta ini penuh dengan cahaya. Wa famuz zaman, kalau seandainya alam ini mau diibaratkan seperti manusia, maka dengan kelahiran Rasul SAW, mulut daripada alam ini tersenyum dengan begitu lebarnya. Alam semesta menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Apa sebabnya? Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hisham di dalam tarikhnya, beliau katakan dulu sebelum Rasul SAW dilahirkan ke dunia, itu para setan, itu para jin, mereka bisa mencuri-curi kabar dari langit.
Jadi dulu sebelum Rasulullah lahir, kadang-kadang omongan dukun itu ada benernya. Dukun itu kadang-kadang bisa menebak apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kenapa bisa? Dukun punya peliharaan. Apa peliharaannya? Bangsa jin. Bangsa jin diperintahkan untuk naik ke langit pertama, curi-curi dengar apa yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat. Ternyata Imam Ibnu Hisham katakan, kalau Allah menentukan sebuah takdir, maka malaikat mendengar takdir tersebut, mereka jadikan itu sebagai bahan bicaraan, dan itu didengar oleh para jin. Jadi para jin ngedengar gosip di antara para malaikat, akhirnya datang kepada dukun-dukun mereka, disampaikan kabar tersebut. Setelah disampaikan, baru si dukun nanti menyampaikan kepada orang yang bertanya. Makanya sebelum Rasulullah lahir, seringkali omongan dukun itu terjadi, dan mereka bisa memprediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Namun pada suatu hari, pada suatu malam, tiba-tiba peliharaan daripada para dukun ini, jin-jin dan setan-setan yang mau naik ke langit, tiba-tiba sudah tidak bisa lagi naik ke langit. Kenapa? Ketika mendekati langit pertama, mereka dilempari dengan panah yang berasal dari langit, dan dengan panah yang terbuat dari api. Jadi dilempari dengan panah, dipanah dengan panah yang terbuat dari api, sehingga jangankan mendengar kabar, mendekati langit pertama pun mereka sudah tidak bisa. Nah, ketika itu terjadi, para dukun tahu ada hal besar yang terjadi di dunia ini, ada sebuah hal yang begitu agung yang terjadi, sehingga peliharaan mereka para jin itu tidak lagi bisa mendengar kabar dari langit. Ternyata hal besar tersebut adalah yang dinyatakan oleh para ulama di dalam dalam surat Al-Mulk ayat kelima, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatin. Kami jadikan langit dunia itu dihiasi dengan lampu-lampu, yaitu dengan bintang-bintang, dan kami jadikan lampu-lampu tersebut atau bintang-bintang tersebut sebagai alat untuk melempari setan-setan yang ingin mendekati langit pertama. Kenapa itu terjadi? Karena kelahiran daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan kelahiran Rasulullah ada fenomena alam yang begitu besar. Bukan lagi makhluk berakal, bahkan alam saja merespon atas kelahiran Nabi SAW. Dikatakan seluruh dunia itu penuh dengan cahaya, luar biasa, menyambut dengan begitu gembira kelahiran Nabi SAW. Al-Imam Asy-Sya'rawi di dalam fatwanya, beliau katakan, kenapa bisa alam semesta ini menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW? Semua yang selain Allah itu makhluk. Handphone makhluk, bumi makhluk, pohon makhluk, batu makhluk, semua yang selain Allah itu makhluk. Dan di antara semua makhluk ada tiga yang dikecualikan: manusia, jin, setan. Selain tiga ini, semua makhluk tidak akan berbuat kesalahan. Kalau manusia boleh benar, boleh salah, boleh soleh, boleh toleh, boleh baik, boleh bejat. Bangsa jin juga begitu, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang soleh, ada yang bejat. Setan selalu bejat, tidak ada yang baik. Namun selain daripada tiga ini, semua makhluk di alam semesta selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat, bebatuan, pohon-pohon, semuanya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sifat orang yang taat, di antara sifat makhluk yang taat, kalau melihat pelanggaran, kalau melihat kemungkaran, hatinya risih, tidak terima, tidak suka. Kita kalau punya teman yang soleh luar biasa, masya Allah, kalau ngelihat kita nggak sholat dia risih, bawaannya pengen negor aja. Kalau kita punya teman yang soleh, yang masya Allah, ngelihat kita maksiat dia risih. Memang begitulah sifat orang-orang yang soleh. Ketika melihat pelanggaran di syariat Allah, mereka tidak suka, mereka risih. Alam semesta semuanya soleh selain manusia, jin dan setan. Melihat kerusakan yang dilakukan oleh makhluk-makhluk ini, alam semesta risih, tidak terima, protes, tidak suka. Namun mereka menunggu-nunggu. Kenapa ini kok bangsa manusia semakin hari semakin terpuruk? Kenapa bangsa manusia, bangsa jin semakin hari semakin bermaksiat? Kenapa mereka semakin hari semakin parah kelakuannya? Bahkan dikatakan di sebelum kelahiran Rasulullah oleh Syekh Muhammad bin Ali As-Salabi, beliau katakan banyak kerusakan. Di antara kerusakan moral, ada imperium besar yang bernama Romawi. Saat itu Romawi sebuah kerajaan yang sangat besar,
mereka punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Di antara salah satu dari ribuan kebiasaan buruk, mereka suka mengadu manusia. Kalau kita sekarang ngelihat orang ngadu ayam, zaman dulu yang diadu manusia. Bahkan sampai hari ini kita masih bisa lihat ada sisa bangunan, sisa stadionnya itu yang bernama apa? Kolosium. Kolosium itu sisa-sisanya aja megah. Zaman dahulu jauh lebih megah lagi, dan itu diperuntukkan untuk mengadu manusia. Kadang manusia dengan manusia, kadang manusia dengan binatang buas, kadang binatang buas melawan anak kecil dan sebagainya. Yang diadu selalu begitu, dijadikan tontonan oleh para bangsawan. Bangsawan duduk di atas, manusia diadu dengan manusia. Finalnya mereka akan bergembira kalau salah satu sudah terbunuh. Nah, jadi berantem kalau ususnya sudah terburai, kepalanya sudah terpenggal, darahnya sudah memancar, baru mereka tepuk tangan, mereka bergembira, mereka bersorak. Kalau sekarang kayak kita lihat orang nonton bola di stadion, kalau cetak gol, wah semua gol, semua berdiri, luar biasa, suaranya kedengaran sampai sekian kilometer. Zaman dahulu golnya itu ketika ada manusia yang terbunuh. Bahkan dikatakan sengaja dibuat aliran darah. Jadi itu di Kolosium bagian lantainya ada semacam jalan kecil untuk mengalir darah. Apa tujuannya? Biar kalau ada yang mati, bau anyir daripada darah nggak sampai kepada hidungnya para bangsawan. La ilaha illallah. Hal begitu dijadikan tontonan pada saat itu. Itu salah satu keterpurukan moral. Belum lagi yang ada di Persia, terpuruk di dalam ilmu filsafat yang menyesatkan. Belum lagi bahkan dikatakan, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Sayyidah Aisyah mengatakan di zaman sebelum Islam, zaman jahiliyah, ini keterpurukan dari sisi pernikahan. Pernikahan itu ada 4, kata Sayyidah Aisyah. Yang pertama, seperti pernikahan yang kita kenal hari ini, ketika seorang keluarga dari keluarga laki-laki meminang keluarga perempuan, melaksanakan pernikahan, selesai. Nah, itu kita kenal sampai hari ini. Pernikahan kedua yang terjadi pada zaman jahiliyah adalah ketika seorang suami selesai istrinya melalui masa haid, maka si suami akan perintahkan istrinya untuk datang kepada laki-laki lain. Laki-laki yang dikenal dengan kegagahan, keberanian, kecerdasan dan lain-lain. Istrinya diperintahkan, wahai istriku, pergi ke rumah si fulan, laki-laki. Mau ngapain? Minta hubungan badan sama laki-laki tersebut. Sampai kapan? Sampai hamil. Nah, selama dilakukan prosesi tersebut, suaminya nggak sentuh, karena mengharapkan kalau hamil dari laki-laki yang tadi dituju, dia hamil janinnya nanti anak yang pintar, anak yang cerdas, sesuai dengan sifat yang menanam bibitnya. La ilaha illallah. Sampai di titik itu seseorang kehilangan moralnya, seseorang kehilangan harga dirinya, sampai merelakan istrinya untuk disetubuhi oleh laki-laki lain. La ilaha illallah. Itu jenis pernikahan yang kedua. Jenis pernikahan ketiga adalah ketika seorang wanita mengizinkan 10 laki-laki. Nih yang kecil-kecil, woi, woi, sini di depan nih. Ayo sini. Nah, iya enak masuk TV tuh di situ. Nah, jangan ngobrol, yang anteng deh. Pernikahan yang ketiga, ketika seorang wanita mengizinkan 9 laki-laki atau kurang untuk berhubungan badan dengan dirinya. Setelah dia hamil, akan didatangkan seorang ahli kiafah. Ahli kiafah itu ilmu kuno di kalangan Arab yang bisa membaca garis tangan dan garis kaki. Nah, jadi orang yang ahli kiafah, dia lihat garis kaki kita, dibandingkan dengan orang-orang, dia bisa tahu bapak kita yang mana. Dilihat dari garis kaki, itu namanya ilmu kiafah. Dipanggil seorang ahli kiafah setelah si wanita ini hamil, dilihat garis kaki daripada si bayi, dinisbatkan kepada bapaknya sesuai dengan ilmu kiafah tersebut. Intinya sampai sebegitu perempuan masuk dalam titik terendah. Yang keempat lebih parah, ketika dikatakan pernikahan keempat, seorang wanita menancapkan bendera di depan rumahnya, menandakan dia rela untuk ditiduri oleh lelaki manapun. Tidak hanya 10,
lelaki manapun boleh meniduri dirinya dengan syarat kalau dia hamil, dia bebas tunjuk lelaki mana yang akan menjadi suaminya. La ilaha illallah. Sampai sebegitu. Bahkan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ali As-Salabi, ada jenis pernikahan yang tidak kalah parah pada zaman itu yang tidak disebut oleh Sayyidah Aisyah. Di antaranya, ketika seorang bapak mati, maka anak pertamanya berhak untuk mewariskan istri daripada ayahnya selain ibunya dia. Bapaknya punya bini 9 misalnya, ibunya dia 1, anak pertama ini punya ibu 1, maka dia berhak mewarisi istri-istri ayahnya yang 8. La ilaha illallah. Sampai sebegitu. Itu diantara kebejatan yang terjadi, namun di sisi pernikahan. Banyak di sisi lain tenggelam di dalam kesesatan, tenggelam di dalam kenistaan. Nah, sudah saya sampaikan tadi, alam semesta ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat fenomena semacam itu, terongrong, tidak terima, protes, gelisah alam semesta ini, menunggu sampai kapan akan datang satu orang juru selamat yang membebaskan manusia-manusia ini dari perbuatan nistanya. Dan mereka tahu bahwasanya Allah telah menjanjikan kelahiran seorang nabi, seorang rasul yang akan membawa cahaya petunjuk dan cahaya hidayah, yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sampai pada detik kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam semesta yang telah lama merana menunggu kelahiran ini bergembira dengan luar biasa, bercahaya dengan begitu terangnya karena menunggu kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Jadi kata Syekh As-Sa'rawi, memang betul alam semesta ini menyambut dengan gembira karena hal-hal yang telah tadi disebutkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dengan begitu luar biasanya dan disambut gembira oleh semesta, disambut gembira oleh semua makhluk, maka saat itu Allah menitipkan kebahagiaan terbesar, khususnya untuk kita semua yang merayakan pada hari ini. Kita merayakan atas kelahiran tersebut. Jadi kita merayakan maulid tidak lain dan tidak bukan adalah merayakan sebab hidayah, merayakan sebab keselamatan, merayakan sebab kita mendapatkan petunjuk kebaikan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sedikit, ketika Rasulullah SAW dilahirkan, beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, nggak punya bapak, bapaknya meninggal saat beliau berada di dalam kandungan. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim, dan diantara kebiasaan daripada masyarakat Quraisy, masyarakat Arab Mekah yang di saat itu, mereka punya kebiasaan akan menyusukan bayinya kepada wanita luar kota. Jadi mereka kan tinggal di Mekah, kebiasaan mereka itu akan disusukan bayi-bayi mereka kepada wanita-wanita yang tinggal di perkampungan dengan tujuan yang pertama disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ali. Tujuan yang pertama adalah karena kota Mekah ini adalah kota yang menjadi tujuan wisata. Syariat haji itu kan ada dari zaman Nabi Ibrahim. Jadi dari semenjak zaman Nabi Ibrahim, orang sudah berbondong-bondong datang ke kota Mekah untuk melaksanakan haji. Walaupun nanti karena terlalu terbentang jarak yang jauh, maka syariat haji itu tercampur dengan hal-hal yang menyesatkan. Di antaranya perempuan bertawaf dengan keadaan telanjang dan lain-lain. Tapi intinya kota Mekah setiap tahun itu menjadi tujuan daripada orang dari semua pelosok dunia datang ke kota Mekah. Nah, karena banyak orang yang datang, tentunya orang datang dari tempat berbeda, masing-masing membawa penyakit, masing-masing membawa virus, masing-masing membawa hal yang tidak sehat. Nah, wanita-wanita Mekah khawatir, takut kalau janin mereka dibiarkan disusui di kota Mekah nanti akan terkontaminasi oleh penyakit yang datang, akhirnya tidak sehat tumbuhnya. Akhirnya untuk demi kesehatan si bayi, mereka memilih untuk menyusukan bayi-bayinya di luar kota Mekah. Itu sebab pertama. Sebab kedua, itu tergila-gila dengan sastra. Jadi orang-orang Arab jahiliyah, mereka itu sangat memahami dan sangat menikmati sastra. Makanya Al-Quran turun dengan mukjizat yang terbesar, mengungguli segala sastra yang ada. Bahkan dikatakan pada zaman jahiliyah mereka punya pasar-pasar khusus diperuntukkan untuk lomba syair. Jadi di pasar itu bukan hanya orang dagang, tapi ada pentas-pentas. Di situ orang menunjukkan kehebatannya bersastra dan bersyair. Jadi memang masyarakat jahiliyah itu tergila-gila dengan sastra.
Kota Mekah sebagai kota tujuan yang didatangi oleh banyak orang dari berbagai negeri, berbagai negara, otomatis bahasanya tercampur. Kita yang hidup di Jakarta, orang dari mana-mana datang ke sini. Akhirnya bahasa yang hidup di Jakarta itu tercampur, tidak ada bahasa yang orisinil yang dikuasai 100%. Seorang keturunan Sunda misalnya, kalau dari lahir tinggalnya di Jakarta, biasanya anaknya nggak bisa bahasa Sunda. Kenapa? Ini kota menjadi destinasi tujuan dari semua orang. Tapi kalau anak yang sama, ketika semenjak lahir dititipkan oleh orang tuanya kepada kakek neneknya yang berada di kampung, berada di Sunda, dipastikan dia bisa berbicara bahasa Sunda. Kenapa? Di kampung, di pelosok belum terkontaminasi dengan bahasa yang lain. Begitupun suku Jawa dan lain-lain. Nah, jadi memang kota Mekah, mereka khawatir kalau anaknya tumbuh di kota Mekah gak bisa berbahasa Arab sesuai dengan nilai-nilai sastra yang tinggi. Akhirnya demi menjaga hal tersebut dititipkan anaknya untuk disusui di perkampungan. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, orang Arab itu selalu berbangga dengan anak yang banyak. Jadi orang-orang Quraisy, mereka sangat bangga kalau punya anak banyak, dan menyusui anak dianggap sebagai kontrasepsi alami. Nah, kalau perempuan lagi nyusuin anak kan gak boleh hamil. Nah, mereka nggak mau ada fase selesai nifas, ada fase perempuan itu nggak hamil. Kenapa? Khawatir anaknya nggak banyak. Akhirnya mereka pengen setiap tahun istrinya itu hamil, biar istrinya nggak usah nyusuin, yang nyusuin orang-orang lain yang berada di perkampungan. Akhirnya orang-orang Mekah tadi, mereka punya kebiasaan menyusui anak-anak di perkampungan. Di antara perkampungan yang suka mengambil anak bayi dari kota Mekah adalah perkampungan yang bernama Bani Sa'ad bin Bakar. Bani Sa'ad bin Bakar, makanya yang menyusui Rasulullah disebut dengan Halimatus Sa'diyah, karena dia berasal dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ala kulli hal, pada saat tahun kelahiran Rasulullah, beberapa wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar, mereka datang ke kota Mekah untuk mengambil bayi-bayi yang ada di kota Mekah. Tentunya mereka sudah punya daftar keluarga-keluarga mana saja yang telah memiliki bayi. Nah, mereka punya daftar. Di daftar itu ada daftar prioritas. Yang menjadi prioritas adalah keluarga bangsawan. Nah, tentunya mereka menyusui untuk mendapatkan uang, dan kalau yang disusui adalah anak bangsawan, diharapkan bayarannya lebih banyak. Dan yang menjadi pilihan terakhir adalah anak-anak yatim yang tidak punya bapak. Nah, jadi ini berangkat rombongan dari Bani Sa'ad bin Bakar dengan untanya, dengan keledainya untuk mengambil bayi-bayi dari kota Mekah. Ternyata di belakang ada satu keledai berwarna abu-abu, ringkih, kurus, yang dikatakan hidup segan mati tak mau. Jalannya lambat, langkahnya ringkih. Ini keledai ditunggangi oleh 3 orang. Seorang wanita yang bernama Halimah, suaminya bersama bayi. La ilaha illallah, menunggangi keledai yang ringkih, yang jalan tertatih-tatih, yang menyusul teman-temannya aja nggak bisa. Akhirnya kawan-kawannya sampai duluan di kota Mekah, keledainya Halimah paling belakangan. Ketika sampai di kota Mekah, ternyata semua bayi bangsawan telah diambil oleh kawan-kawannya Halimatus Sa'diyah. Namun mereka mengatakan, wahai Halimah, ada satu bayi yang tidak kami ambil. Kenapa? Anak yatim. Kalau kami ambil, siapa yang akan bayar kami? Bapaknya nggak ada. Kami takut kami tidak dibayar nanti. Akhirnya Halimatus Sa'diyah, dia mengatakan kepada suaminya, bagaimana? Apakah kita ambil atau tidak? Baiknya kita lihat terlebih dahulu. Suaminya mengatakan, ayo kita ambil, semoga di dalamnya ada keberkahan. Nah, jadi jangan sensitif sama kalimat berkah. Kalimat berkah bahkan sudah ada dipakai oleh orang Arab sebelum Islam itu ada. Dari zaman jahiliyah, orang jahiliyah aja udah ngerti apa itu berkah. Nah, terus zaman sekarang kita jangan coba-coba anti dengan kalimat keberkahan. Nah, jadi kawan-kawannya Halimatus Sa'diyah bersama suaminya berangkat ke rumah Aminah, ibunda daripada Nabi Muhammad SAW, untuk melihat sang bayi yatim yang tidak mau diambil oleh kawan-kawannya Halimah. Ketika diketuk pintu, dibuka oleh Aminah, ibunda daripada Nabi SAW, dengan bayinya Rasul berada di dalam pelukannya. Ketika dibuka pintu, pandangan Halimah jatuh kepada bayi tersebut. Satu pandangan menjadikan Halimatus Sa'diyah jatuh cinta kepada bayi tersebut. Apapun
walaupun tidak dibayar dengan apapun, dia akan rela untuk mengambil bayi itu dan untuk menyusuinya. Maka Halimatus Sa'diyah mengambil bayi tersebut, fadhammahu ila sadriha, langsung didekap. Ketika didekap, ternyata bayi tersebut tersenyum. Makin jatuh cinta Halimatus Sa'diyah. Maaf, keberkahan pertama dari baginda Nabi Muhammad SAW terlihat saat itu, yaitu ketika Halimatus Sa'diyah yang kekurangan makan, yang tidak pernah kenyang selama berbulan-bulan, yang bahkan susunya saja untuk menyusui bayinya sendiri itu nggak cukup, hanya tetes-tetesan saja. Ketika dia mendekap bayi daripada Nabi Muhammad SAW, susunya langsung terasa penuh dan Rasulullah disusui sampai kenyang. La ilaha illallah. Belum jadi nabi, belum jadi rasul, keberkahan sudah melimpah Allah tunjukkan kepada orang yang ingin menerimanya. Ini kata kuncinya, ingin menerima Nabi Muhammad SAW. Dibawa pulang, naik keledai yang sama, berwarna abu-abu, namun sekarang keledainya telah menjadi keledai yang sehat, luar biasa. Bahkan ketika dinaiki, keledai itu berjalan dengan begitu cepatnya sampai bisa menyusul kawan-kawannya Halimah yang lebih dahulu keluar dari kota Mekah, sampai mereka mengatakan, wahai Halimah, apakah itu setan yang kamu tunggangi tadi? Saking ringkinya mereka sebut itu dengan setan. Apakah itu setan yang tadi kamu tunggangi, wahai Halimah? Seakan-akan mereka curiga Halimah mencuri keledai lain yang berada di kota Mekah. Sampai di rumah juga begitu, tiba-tiba kantong-kantong susu daripada kambing peliharaan Halimatus Sa'diyah penuh terisi dengan susu yang begitu segar. Sampai malam itu, biasanya sebelumnya berbulan-bulan keluarganya Halimatus Sa'diyah itu hidup dalam dua keadaan, tidur dalam dua keadaan. Yang pertama, dalam keadaan lapar. Kenapa? Karena susunya cuma sedikit, mereka minum tidak mencukupi untuk kenyang. Yang kedua, keadaan sangat lapar karena kambingnya sama sekali tidak mengeluarkan susu. Namun pada malam pertama keberadaan Nabi Muhammad SAW di rumah tersebut, Allah tunjukkan keberkahan. Saat itu semua kantong susu dari kambing-kambing Halimatus Sa'diyah dipenuhi dengan susu, dan keluarga itu pada malam tersebut tidur dalam keadaan kenyang. Pertama kali selama berbulan-bulan mereka tidak pernah tidur dengan nyenyak. La ilaha illallah. Apa sebabnya? Mereka mengambil Nabi Muhammad SAW. Mungkin saat ini Rasulullah nggak ada secara fisik di antara kita. Rasulullah tidak ada secara jasmani di antara kita. Namun Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Allah bilang dalam Al-Quran, hei umat Muhammad, ketahuilah di antara kalian itu ada Rasul. Di antara para sahabat ayat ini turun, mereka tahu, mereka sadar, mereka lihat Rasul SAW dengan matanya, gak heran, gak bingung. Tapi Al-Quran tidak hanya diperuntukkan untuk para sahabat, Al-Quran untuk semua umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman nanti. Kalau para sahabat dibilang di antara kalian ada Rasul, mereka gak heran. Kalau kita dikatakan di antara kita ada Rasul, di mana Rasulullah di antara kita? Tentunya bukan keberadaan secara jasmani, namun keberadaan dengan cara yang lain. Keberadaan dengan cara apa? Dengan cara kita menghidupkan lagi Rasul SAW di dalam diri dan di dalam keluarga kita. Bagaimana caranya? Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Waman ahya sunnati faqad ahyani." Orang yang menghidupkan sunnahku berarti mereka telah menghidupkan diriku. Artinya, kalau kita mau hidupkan lagi Rasulullah di antara kita, dimulai dari diri sendiri, kerjakan yang wajib, tambah dengan yang sunnah. Kenapa minum tangan kanan? Karena ini Rasulullah, karena ini sunnah Rasul, karena Rasul minum pakai tangan kanan. Kenapa masuk kamar mandi pakai kaki kiri? Karena Rasul masuk kamar mandi pakai kiri, dan seterusnya. Kenapa minum duduk? Rasulullah ajarkan minum duduk. Hidupkan sunnahnya Rasul di dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita telah mengambil Rasulullah untuk diri kita, dan tentunya orang yang telah mengambil Rasul akan mendapatkan keberkahan sebagaimana Halimatus Sa'diyah mendapatkan keberkahan di dalam keluarganya. Nah, jadi ingin saya sampaikan, intinya adalah ambil Rasulullah untuk diri kita. Momentum Maulid adalah momentum yang tidak menjadikan kita orang paling alim tentang Rasul, orang paling tahu. Oh, bukan habis pulang Maulid saya paling tahu tentang Rasulullah. Enggak, ini rangsangan.
Ini rangsangan buat apa? Buat kita tergerak. Udah berbulan-bulan kita tidak dengar lagi tentang Nabi Muhammad, tidak terangsang lagi untuk menghidupkan sunnah beliau. Maulid semacam ini adalah rangsangan untuk kembali kita hidupkan sunnah beliau, mengambil Rasulullah untuk hidup lagi di dalam diri kita dan di dalam keluarga kita. Dengan cara begitulah Allah akan limpahkan keberkahan untuk diri kita masing-masing. Nah, sebagai penutup, saya ingin ulangi hadis yang telah tadi disampaikan. Rasulullah SAW mengatakan, "Waman ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannah." Orang yang hidupkan sunnahku maka dia telah menghidupkan diriku, dan orang yang telah menghidupkan diriku akan berada bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkah dunia, selamat akhirat karena menghidupkan sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit yang saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.